Kan satu hari baca ini sekian, baca ini sekian. Kadang kalau nggak dibayat itu sok setannya datang males. Nah biar nggak males ya kan, kemudian dibayat biar kenceng jalankan ajarannya yang seperti itu. Ini benar kalau bayat dari Thariqah Mu'tabarah ya. Itu ada Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah ya, At-Tijaniyah, Qasyadziliyah. Ini Thariqah yang Mu'tabarah, Thariqah yang benar. Bayat yang seperti itu oke, jangan khawatir. Tapi kalau ada orang buat bayat yang aneh-aneh, jangan diikuti. Ukur dulu, tanya, ini saya mau dibayat gini kira-kira benar apa enggak ini? Ya, tanya dulu ya, jangan asal-asalan menerima bayat. Jelas semuanya? Jelas. Masih dik dulu. Mas Imam sabar dulu, santai aja. Waktu masih panjang. Mas Dik lanjutkan. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dari bawah yang ada di Klaten mau bertanya, ada ungkapan semua makhluk tercipta dari Nur Muhammad. Maksudnya itu bagaimana Habib? Mohon penjelasannya. Iya, makasih. Dulu udah pernah saya jelaskan dan saya akan ulangi lagi. Menurut pakar-pakar itu ya, fisika atau kimia, ahli ilmu alam ini ya, ada teori penciptaan makhluk, terciptanya alam semesta. Ciptanya alam semesta itu dikatakan oleh pakar, dan ini pendapat yang terkuat sampai hari ini. Alam semesta itu tercipta dari sebuah ledakan besar yang disebut dengan teori Big Bang. Adanya ledakan besar. Setelah terjadi ledakan besar ini, maka terjadi yaitu pecah jadi ini jadi itu. Ada panjanglah diterangkan secara ilmu alam. Anda baca nanti di Google, cari Big Bang gitu ya, itu apa. Nah di dalam Islam kami meyakini lebih dari itu, karena Rasul udah bersabda alam semesta ini diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemiripan dengan teori Big Bang tadi ya, ada kemiripan dari ledakan cahaya ini meledak, kemudian timbul yang namanya bulan, timbul yang namanya bintang, timbul yang namanya planet, laut dan lain sebagainya. Itu dari ledakan cahaya tersebut. Ini kalau menurut teori alam seperti itu. Nah, kalau dalam hadis dari cahaya Rasul diciptakan segala sesuatu. Lah itu ada kemiripannya. Kira-kira bisa dipahami enggak? Bisa ya? Jadi segala sesuatu memang dari cahaya Rasulullah SAW. Kalau secara ilmiahnya, cahaya yang dimaksud dalam teori Big Bang itu menurut kita umat Islam, kalau teori itu benar, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Begitu? Ya, masih dik lagi, boleh. Ada pertanyaan Habib, di sini saya rangkum. Ya. Ada pertanyaan yang menanyakan, apabila bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Kemudian apakah baginda Nabi Muhammad SAW bisa menemui orang awam dalam mimpinya? Kemudian jurus yang ampuh yang bisa menemukan kita dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Pertanyaannya banyak itu, dirangkum sama Mas Siddiq ya. Banyak. Gini saja, yang ini, apa bisa Rasul menemui orang awam? Kalau Rasul yang mau menemui siapapun bisa enggak? Bisa. Judulnya Rasul yang mau. Sekarang pertanyaan saya balik, apa bisa kita orang awam bertemu Rasul SAW? Nah ini, ya kan? Kalau Rasul mau ketemu siapapun bisa. Lah kalau kita mau ketemu Rasul sekarang ini dalam mimpi, ya nanti dulu bisa. Tapi ada proses. Ya, prosesnya bagaimana? Ya, ajukan proposal dulu, kirim undangan, daftar, kirim undangan, kasih undangan sekali, 2 kali. Kira-kira kalau diundang terus lama-lama Rasul datang enggak? Insya Allah pasti datang. Yang undangnya dengan apa? Sholawat, banyak sholawat, salam pada Rasul. Apalagi sunnah-sunnahnya dihidupkan. Buat pengajian di sana, sedekah di sana. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah, sampaikan nih, saya suka sedekah, sampaikan pada Rasulullah marani saya. Ini niat yang mulia. Ini niat yang mulia. Ini termasuk minta ridhonya Allah Ta'ala, karena pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Di alam semesta ini hanya 2 hal yang paling utama diinginkan oleh seorang mukmin: perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Musa alaihissalam itu minta sama Allah. Nabi Musa masih hidup, baca kitabnya ya, baca kitabnya Tauratnya. Saat itu Nabi Musa lihat,
ini kok ada suatu umat yang luar biasa. Tanya, ya Allah, ini jadikan umat ini umatku. Oh, tidak bisa. Kamu sudah punya umat tersendiri. Ini khusus umatnya Ahmad SAW. Tanya, lihat lagi ada, loh ini kemuliaan luar biasa. Ini jadikan untuk umatku. Tidak bisa. Ini untuk umatnya Ahmad. Lama-lama Nabi Musa ngomong, ya Allah, kalau gitu jadikan saya umatnya Ahmad. Tidak bisa. Kamu udah jadi Rasul. Tidak bisa masuk dalam kelompok umatnya Ahmad secara langsung ya. Tidak bisa. Maka saat itulah Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya, saya pengen dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Minta dipertemukan. Nah, itu dijanjikan sama Allah, nanti engkau akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pengen, kangen tuh Nabi Musa pengen ketemu. Ya, pengen ketemu. Saat itulah Allah menjanjikan pertemuan dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa dari semua Nabi dikasih pertemuan yang paling lama dengan Nabi SAW. Betul nggak? Kapan itu? Ketika Mi'raj. Mondar mandir itu kenapa kok yang nyegat kanjeng Nabi kok Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi yang lain? Kenapa? Nih, sekarang saatnya kamu ketemu. Sekarang saatnya engkau ketemu, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh yang mengatakan, loh, kamu dapat perintah sholat berapa kali? 50 kali. Berat loh. Itu bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam. Kenapa Nabi Musa? Di antara hikmahnya karena dulu sewaktu hidup Nabi Musa itu pengen benar ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan dikasih sama Allah kesempatan yang luar biasa. Karena kepengennya luar biasa, dikasih kesempatan yang luar biasa, yaitu kesempatan saat Nabi Musa AS ketemu Rasulullah ketika Rasul baru ketemu dengan Allah. Baru ketemu dengan Allah, selesai, langsung ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa betul luar biasa. Makanya Nabi Musa ngomong, kembali ke Allah, jangan turun ke bumi sih, kembali ke Allah. Ini kalau bahasa kita padune gitu ya. Biar apa? Biar bisa ketemu lagi. Kembali ke Allah. Kenapa? Ini barusan ketemu Allah. Bayangkan ya, ketemu Allah. Orang yang ketemu dengan orang yang disayangi, pulang wajahnya enak atau enggak enak? Enak kan? Seger, menyenangkan. Anda masuk toko minyak wangi, keluar baunya harum enggak? Harum. Sekarang ketemu Allah, kira-kira saat itu Nabi seperti apa SAW? Luar biasa. Yang menerima langsung Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa, wow. Kalau kita, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya kalau maulid itu kan, ketika Rasul mau dilahirkan kan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Seluruh alam seperti itu. Nabi Musa alaihissalam lihat Rasulullah, wah, luar biasa ini. Jangan balik. Kembali ketemu orang-orang kafir. Gimana nih? Biar ketemu saya aja. Kembali ke Allah. Sampai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Saat itu Nabi Musa juga masih minta sama Allah keringanan. Kenapa? Eman ini turun ke bumi. Gak mau pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita benar-benar minta dan benar-benar kepingin ketemu dengan Rasul SAW, maka pasti akan ketemu, pasti akan ketemu, asal benar yang jadi masalah kira-kira benar-benar atau belum benar-benar. Itu orang yang pengen mimpi ketemu artis, kalau mau tidur itu cari fotonya, dibayangkan nanti janjiannya dalam mimpi ya. Masya Allah, sawang fotonya, tidur di sawang, sebut namanya, pengen mimpi belum, besok sawang lagi gitu kan. Sawang lagi, karena sering melihat, bayangkan, lama-lama dapat dalam mimpi. Lah kita pengen ketemu Rasul SAW, pengen mimpi Rasul SAW, tidur baca sholawat aja tidak, jangankan sholawat, yang paling pendek, bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, lupa. Lupa. Ini sholawat dulu, terus sambil bayangkan Rasul SAW, ya insya Allah nanti akan dapat mimpi. Ya ini namanya sungguh. Yang jadi masalah kita belum sungguh. Betul atau betul nih? Betul ya? Kita lebih baik jujur, kita ini belum sungguh. Jadi kalau Rasul yang pengen ketemu, walaupun orang itu jeleknya seperti apapun, judulnya Rasul yang pengen, maka semuanya bisa. Tapi kalau kita yang pengen, ya lihat toh, diri kita ini banyak kotornya, ya bersihkan diri kita, doa, zikir, sholawat, kangen diwujudkan, maka insya Allah kita pasti akan ketemu. Begitu Mas Sidik. Terus apalagi tadi? Udah kan terjawab semua ya? Kiatnya apa? Udah jadi situ. Mas Imam silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, ini agak maksa tanya Beb, karena ini didengarkan juga oleh jamaah yang tidak bisa berangkat tadi, satu mobil tidak muat gitu. Yang pertama adalah tentang sholawat pada waktu sholat itu ditambahi dengan Sayyidina Muhammad, itu bisa enggak Beb kan gitu. Jadi sholawat Ibrahim itu pas at-tahiyat terakhir. Terus yang kedua adalah urutan tawasul. Jadi kita kan populernya ketika yasinan tahlilan itu kan Abdul Qadir Jailani. Dalam artian kedudukan beliau dalam hal ini mohon dimantapkan lagi kita jamaah yasinan itu ketika bertawasul setelah Nabi Muhammad kita sebutkan Abdul Qadir Jailani kan gitu. Terus yang ketiga masalah diat, ketika tadi ada pertanyaan bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi, mungkin ini juga minta pendapat dari Habib bahwa kami juga berkeyakinan sholawat kita sudah lakukan untuk membuktikan sedikit kita bersungguh-sungguh kan gitu, kumpul dengan ahlul bait. Dalam artian ketika aku datang ke sini dalam keyakinan Habib ngantar Habib ketemu kakek, itu kan pasti kita juga diajak kan gitu. Artinya kita pasti juga ketemu sama kakeknya Habib kan gitu. Jadi itu sebagai jalan, nanti mohon dikritisi bahwa aku datang ke sini kumpul dengan ahlul bait dengan keniatan aku nanti juga bisa ngantar Habib ketemu kakeknya, otomatis aku ketemu dengan nabiku yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya cukup sampai di sini. Saya akan melanjutkan kajian. Saya jawab, lanjutkan kajian, kemudian majelisnya usai. Kita akan nanti sedikit ada hidangan ya. Jadi jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu. Nih, pertanyaan yang ketiga saya jawab dulu. Yang nomor 3, datang ke sini niatnya jadi minta saya ngantarkan ke Kanjeng Nabi SAW, begitu kan ya? Karena kalau secara silsilah saya masih nyambung ke Rasulullah, kan seperti itu. Ya kalau sayanya sendiri masih bobrok. Tapi innamal a'malu binniyat. Ini kan urusannya panjenengan bukan saya. Urusannya panjenengan datang dengan niat yang baik. Sedangkan Rasul sudah bersabda innamal a'malu binniyat. Orang akan mendapatkan pahala, ganjaran, balasan sesuai dengan niatnya. Justru karena orang-orang seperti Mas Imam inilah saya bisa jadi baik. Kenapa bisa jadi baik? Karena beliau niat saya ngantarkan ke Kanjeng Nabi. Dilihat novel ini masih belum bisa ngantarkan. Kenapa? Butuh rodok beling. Belum bisa gitu kan ya? Karena niatnya kuat, maka sama Allah dirubah. Kenapa? Allah udah berjanji akan wujudkan niat seorang mukmin. Ada mukmin yang niat baik, maka niat mukmin itu akan diwujudkan sama Allah. Biar niatnya terwujud, berarti saya harus jadi baik. Makanya dengan niat-niat Anda yang hadir ini, saya yang belum beres lama-lama dirubah jadi beres. Makanya saya terima kasih sama Mas Imam. Jazakumullah khair. Dan yang seperti beliau ya, karena husnudzannya, prasangka baiknya, niatnya, insya Allah semuanya dapat keuntungan, nggak ada yang dirugikan. Paham kan maksud saya? Paham, itu udah niat baik ya pasti dapat balasan yang baik. Sebab Rasul langsung dari Rasul yang ngomong, bukan saya ya. Innamal a'malu binniyat, itu jawaban dari Rasulullah SAW. Amal tergantung niatnya. Kalau niatnya pengen diantarkan, yang nanti disambut. Bukan saya ngantarkan, disambut, diparani karena niatnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang masalah at-tahiyat pakai Sayyidina boleh enggak? Dalam mazhab Syafi'i ditambahkan Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan Imam Syafi'i menganjurkan untuk ditambahkan Sayyidina. Kalau ada pendapat yang lain gimana? Pendapat yang lain boleh-boleh saja ya. Yang enggak mau pakai Sayyidina boleh. Nah, yang enggak boleh yang ngelarang-ngelarang. Nah, itu enggak boleh. Siapa sholat baca Sayyidina neraka. Nah, itu enggak boleh itu. Nah, itu enggak boleh. Jadi yang enggak baca Sayyidina enggak apa-apa. Yang baca Sayyidina menurut Imam Syafi'i afdal. Menurut ulama yang lain mungkin kurang
afdol. Kalau saya mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i saya ikut Imam Syafi'i. Yang nggak boleh yang mana? Yang melarang larang. Jelas? Jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang tadi masalah tawasul. Ya, tawasul ketika Fatihah dan lain sebagainya. Tentunya urutan pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi adalah ayah-ayah beliau minal anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Setelah itu adalah keluarga beliau. Setelah itu sahabat beliau. Setelah sahabat beliau adalah terus ke bawah para aulia wassalihin. Nah, kalau panjenengan nanti sebutkan satu persatu itu bisa 30 hari nggak rampung-rampung. Ya kan? Makanya kadang ambil yang paling pokok yang ada dalam hati. Semua kan dicintai, tapi yang paling besar dalam hati siapa? Kalau emang tuh muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibuat cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya langsung aja Allah, Rasulullah, Anbiya Mursalin, ahli baitihi wa azwajihi, ya termasuk ahli baitnya, keluarganya, wa azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wal auliya wassalihin, bil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Misalnya seperti itu udah cukup. Apalagi ditambah macam-macam. Itu sudah sangat baik. Begitu ya. Nah, ini saya akan lanjutkan kajiannya sedikit, Bu. Dereng tilem toh, Bu? Semangat Pak Jawa, Pak. Dereng. Ini tadi saya akan ngomong tapi belum saya bacakan dalilnya ya. Itu di surga ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Panjenengan juga mungkin cuma sering dengar-dengar ya. Nah, majelis ini bukan majelis dengar-dengar. Majelis ini harus majelis yang cetol. Majelis yang jelas. Jadi yang datang ke sini nggak dapat katanya, tapi nyatanya. Bukan katanya tapi nyatanya. Lah nyatanya bagaimana? Nih, contoh ya. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ka'bil Ahbar qala innallaha anzala ala Adam isyan bi'adadil anbiya'i wal mursalin thumma aqbala ala ibni Syith faqala ay bunayya anta khalifati min ba'di fakhudha bi imarati at-taqwa wal urwatil wuthqa fakullama dzakartallah fadhkur ila jambihi ismi Muhammadin sallallahu fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala saqil arsh wa ana bainar ruhi wa tin thumma inni tuftu samawat falam ara fis samawat mawdi'an illa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaihi wa anna rabbi askanani al-jannah falam ara fil jannati qasran wala ghurfatan illa isma Muhammadin maktuban alaihi sallallahu wa laqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nuhuri huril ain wa ahuril ain wa ala waraqi qasabi ajamil jannah wa ala waraqi syajarati tuba wa ala waraqi sidratil muntaha wa ala atrafil hujub wa baina ayyunil malaika fa akthir dhikrahu fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Wa akhraja Ibni Adi wa Ibnu Asakir an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi ra'aitu ala saqil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayatuhu bi Ali. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi ra'aitu ala al-arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman dzun nurain. Wa akhraja Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat wa Ibnu Asakir wal Hasan bin Urfah fi juz'ihi al-masyhur an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi urija bi ila sama' ma marartu bi sama'in illa wajadtu ismi fiha maktuban Muhammadur Rasulullah wa Abu Bakar As-Siddiq khalfi. Wa akhraja Bazzar an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama urija bi ila sama' ma marartu bi sama'in illa wajadtu ismi fiha maktuban Muhammadur Rasulullah. Wa akhraja Daruqutni fil afrad wal Khatib wa Ibnu Asakir an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu la ta'usriya bi fil arsh farnadah khadira fiha maktubun bi nuri abyad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq. Wa akhraja Ibnu Asakir an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubun ala babil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akhraja Ibnu Nu'aim fil Hilyah an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fil jannati syajaratan 'alaiha waraqah illa maktubun 'alaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akhraja al-Hakim wa sahhahu an Ibn Abbas qala auha Allah ila Isa amin bi Muhammadin wa mur man adrakahu min ummatik man adrakahu min ummatik an yu'minu bihi falaula Muhammad ma khalaqtu Adam wal jannah wal nar wa laqad khalaqtul arsh 'alal ma
fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakan. Qala dhahabi fi sanadihi Umar bin Aus la yadri manhu wa raja Ibnu Asakir min tariq Abi Zubair an Jabir qala bainaka fi Adam maktubun Muhammadur Rasulullah khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Nih. Ini kurang lebih dengan cara baca santri yang belajar bahasa Arab 2 bulan. Ini saya belajar bahasa Arab cuma 2 bulan, sampai hari ini belum belajar lagi. Bener nih, sampai hari ini saya belum belajar lagi. Jadi ini yang saya pakai cuman ilmu belajar 2 bulan. Nah, mulai besok mau belajar lagi. Sudah lama nggak belajar ya. Ini kalau sampai udah dibacakan seperti ini, kemudian nggak gregetan buat sholawat, berarti ya artinya peteng. Bener nih. Dibacakan seperti ini, kemudian saya terjemahkan, saya terangkan, kemudian nggak pengen banyak sholawat, berarti artinya oglangan. Alhamdulillah kalau oglangan kan bisa dihidupkan gitu loh ya. Kalau dicabut PLN kan repot. Ya. Mau diterjemahkan? Nah, nanti kalau panjangan terus nggak rajin sholawat terus gimana? Resiko loh nih. Siap nanggung resiko? Siap. Kok yang jawab siap sedikit? Bu, mau dibaca terjemahannya dan maknanya atau udah cukup? Suara terbanyak ibu-ibu mengatakan dibaca. Kan bapak-bapak tidak akan pulang sebelum ibu-ibu minta pulang toh, Pak? Ya. Lah ibu-ibu minta dibaca, jadi bapak-bapak yang jenak duduknya ya. Ya. Akhraja Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ka'bul Ahbar. Beliau berkata, sesungguhnya Allah menurunkan kepada Nabi Adam, memberikan kepada Nabi Adam sejumlah tongkat. Jadi Nabi Adam itu dikasih tongkat bukan satu, kan aso isian, banyak tongkat. Nah, tongkatnya ini berapa jumlahnya? Sebanyak jumlah Nabi dan Rasul yang akan diutus sama Allah. Makanya tongkat ini sunnahnya Anbiya wal Mursalin. Kadang saya kalau ceramah pakai tongkat, ingat Nabi Adam, ingat para Nabi dan Rasul. Saya kalau ceramah suka pakai tongkat. Kadang-kadang. Cuman kadang kalau pakai tongkat kelihatan tuanya. Repot. Tongkat taruh lagi, pengen ketok nom, tongkatnya nggak dibawa, ya kan? Pengen kelihatan tua, tongkat dibawa. Nah. Kemudian Nabi Adam berkata, "Tsumma aqbala ala ibnihi Syith." Nabi Adam berkata kepada putranya yang bernama Syith. Ini putra yang mewarisi Nabi Adam alaihissalam. "Wahai anakku, sesungguhnya engkau adalah khalifati min ba'di. Kamulah penerusku nanti kalau aku udah meninggal dunia," kata Nabi Adam. "Fakhudha bi imarati taqwa wal ulatul wuthqa." Nah, maka nih, terima nih, ya, tongkat-tongkat ini ya dan apa namanya? Mandatku ini terima, tapi kamu harus memegang ini konsekuensinya. Kalau nerima ini kamu harus bertakwa, megang takwa dengan benar. Kemudian kamu juga memegang teguh jabatan ini. Fakullama dzakartullah, ingat setiap kali kamu menyebut Allah, setiap kali engkau menyebut Allah, mengingat Allah, fadzkur ila jambihi isma Muhammadin SAW, maka letakkan setelah nama Allah nama Muhammad SAW. Ini perintah Nabi Adam kepada putranya. Setelah nama Allah, letakkan nama Muhammad SAW. Kenapa? Karena sesungguhnya aku melihat nama Muhammad SAW ini maktuban ala sakil arsh, tertulis di tiang-tiang arsh, kata Nabi Adam. Aku melihat tertulis di tiang-tiang arsh. Wa ana bainar ruh watin. Sedangkan aku itu rohnya belum nyatu dengan jasad. Jadi yang lihat siapa? Rohnya Nabi Adam. Belum masuk ke jasad. Rohnya Nabi Adam udah lihat, kata Nabi Adam, aku lihat nama Muhammad SAW terpampang di tiang-tiang arsh. Cuma ini tuftus samawat. Kemudian aku sudah keliling ke 7 lapis langit, tawaf ke 7 lapis langit, kata Nabi Adam. Falam arafis samawat, dan aku tidak melihat di langit suatu tempat kecuali di tempat itu tertulis nama Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Allah Tuhanku meletakkan aku ke dalam surga, kata Nabi Adam. Aku diletakkan di dalam surga, ditempatkan di sana. Falam arafil jannah qasran wala ghurfatan illa isma Muhammadin maktuban alaih. Tidaklah di surga aku lihat di situ suatu istana dan suatu kamar kecuali nama Muhammad SAW tertulis padanya. Walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nuril, dan aku lihat bahwasanya nama Muhammad SAW itu tertulis di kerongkongannya bidadari-bidadari yang ada di surga. Dan aku melihat bahwasanya daun-daun yang ada di surga, pohon-pohon yang ada di surga,
bahkan itu daunnya pohon tuba, di situ tertulis nama Muhammad SAW. Dan aku melihat daun-daun yang ada di Sidratul Muntaha, daunnya itu bertuliskan Muhammad SAW. Dan aku melihat di mata malaikat ini, di kening, di tengah mata malaikat, di keningnya tertulis nama Muhammad SAW. Fa'akthir zikrahu, karena itu perbanyaklah menyebut nama Muhammad SAW. Fa'innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat setiap saat mereka menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari sahabat yang bernama Anas, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku di-mi'rajkan oleh Allah, aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayatuhu bi Ali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan aku perkuat Rasulullah tersebut dengan Ali, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian akhraja Ibnu Asakir dari sahabat yang bernama Ali, qala Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda, ketika aku di-Isra'kan, aku melihat di arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Dzun Nurain. Tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Dzun Nurain. Ya, berarti 4 khalifah termaktub semuanya tertulis bersama nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di arsy-arsy-nya Allah. Kemudian Abu Ya'la dan Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, juga Ibnu Asakir, kemudian Al-Hasan bin Urfah di dalam kitabnya juz yang masih terkenal dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, ketika aku di-Isra'kan, aku dibawa menuju langit. Setiap langit yang aku lewati, kecuali di situ pasti aku temukan namaku tertulis di sana, Muhammadur Rasulullah wa Abu Bakar As-Siddiq khalafi. Muhammad Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai penerusku. Wa akhraja Bazzar an Nabi Umar, dan dikeluarkan oleh Bazzar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku di-mi'rajkan ke langit, setiap langit yang kulewati pasti di situ aku temukan nama Muhammad Rasulullah SAW tertulis di sana, Muhammadur Rasulullah. Dan Daruqutni dalam kitabnya Wal Khatib wa Ibnu Asakir dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, ketika aku di-Isra'kan, aku melihat di arsy, di situ ada baju yang berwarna hijau. Di baju warna hijau itu tertulis sebuah tulisan yang ditulis dengan cahaya yang bernama putih. Jadi di arsy ada baju, jubah gitu ya. Jubahnya itu ada tulisannya dengan warna putih tapi putih cahaya berbentuk La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Kemudian Ibnu Asakir mengatakan dari sahabat yang bernama Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, di surga tidak ada satu pohon pun kecuali di situ daun-daunnya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW dan perintahkan semua orang yang engkau temukan, semua umat yang engkau temui dari umatmu, agar mereka semua beriman kepada Nabi SAW. Sesungguhnya jika bukan karena Muhammad SAW, tentu tidak akan aku ciptakan Adam, tidak akan aku ciptakan surga, tidak akan aku ciptakan neraka. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan arsy dari air, di atas air, kemudian arsy itu bergoncang, maka aku tuliskan di arsy tersebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka arsy itu pun menjadi tenang. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan menurut Al-Hakim hadits ini sahih, menurut Al-Hakim. Kemudian Ibnu Asakir dari riwayat Abi Zubair dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, di antara pundak Nabi Adam alaihissalam tertulis Muhammadur Rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad adalah Rasulullah dan penutup seluruh para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, udah mantap belum? Dah. Ada rasa bahagia enggak? Bangga enggak jadi umat Rasulullah? Bangga enggak? Nah, jadi semangat enggak untuk muliakan Rasul? Semangat. Ini tadi yang saya sampaikan semua baru atau banyak yang udah tahu? Banyak yang baru kan? Banyak yang baru. Nah, coba ini dipelajari, direnungkan, sampaikan sama
orang lain. Jadi kita ini memang harus memperbanyak sholawat, banyak nyebut-nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semoga manfaat. Ya, kalau ada kata yang nggak pas, mohon maaf. Teman-teman, hidangannya boleh mulai dikeluarkan dari yang luar dulu. Ya, itu yang paling akhir jadi yang paling awal. Yang paling akhir jadi yang paling awal, dari keluar dulu. Nah, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan VCD pengajian malam hari ini, jadi mulai Jumat ini setiap kajian itu saya VCD-kan, kemudian diedit ya, insya Allah Jumat berikutnya sudah ada. Itu mau 1 CD mau 2 CD harganya 10.000. Kalau misalnya nanti itu jadi 1 CD harganya 10.000. Kalau jadi 2 CD harganya juga 10.000. Paham ya? Jadi 3 CD juga harganya 10.000 khusus kajian. Kemudian kalau untuk acara hari Ahad kemarin yang bedah buku dan konser sholawat, yang pengen VCD-nya itu ada 3 tapi Jumat depan ya, khusus untuk itu harganya 20.000 khusus yang itu ya, harganya 20.000. Nah, hasilnya semua nanti untuk kegiatan dakwah kita. Kalau ada yang berminat, nanti selesai majelis ini tolong daftar pesennya, karena biar bisa saya siapkan. Nanti saya buat banyak, kemudian ternyata yang pengen cuma dikit, biar gak mubazir tenaga ya, Kemudian saya minta maaf, di depan teman-teman saya menyiapkan kertas, ada tulisan nomor, nama, alamat, nomor telepon. Tolong nanti pulang dari sini ya, segera diisi. Tujuannya saya pengen kenal dengan Anda semua. Jadi ngerti, oh ini yang dari Sragen, oh ini dari Pakistan. Kan kelihatan ya, dari Pakistan. Oh ini ada yang dari Jepara, oh ada nomor teleponnya. Semisal gitu ya. Semisal nanti ada kegiatan apa-apa, saya bisa kirim SMS. Atau semisal saya lagi ke Blasuk daerah Pakistan gitu ya. Pak mau mampir, ada di rumah, ada mampir. Kan asyik. Artinya banyak teman bisa silaturahim. Ya silakan nanti diisi di depan. Teman-teman tolong dibagi menjadi berapa meja gitu ya, berapa tempat. Jangan terkumpul di satu tempat biar cepat. Tapi nanti aja selesai makan mau pulang ya. Sebelum saya tutup, saya mau nanya kepada teman-teman, tolong dijawab pakai suara aja dari sana. Ini yang hadir posisinya sampai di mana ini? Jalannya sampai di mana? Sampai depan situ ya, jembatan dia, mau jembatan ya. Yang kesananya sampai depan rumah. Ya, saya mau perkirakan berarti kurang lebih malam ini yang hadir sekitar 1.500 orang. Ya, sekitar gitu ya. Nanti saya ngomong 2.000 kan keliru. Jadi sekitar, artinya bisa kurang, bisa lebih. Kalau kurang enggak, karena kita udah terbiasa ngatur ya. Yang jelas di atas 1.500 orang. Jumlah ini buat saya senang. Kenapa? Karena teman-teman kesini tuh cari ilmu, itu yang buat saya senang. Ya cari ilmu. Di sini nggak disuguhkan apa-apa, yang disuguhkan ilmu, dan yang nyuguhkan orangnya begini. Ya, yang menyuguhkan orangnya begini aja senang, apalagi yang menyuguhkan yang begitu. Seperti Habib Anis ya, atau seperti ulama-ulama besar, tentu akan lebih senang. Nah, kecintaan pada ilmu yang buat saya senang. Kalau panjenengan datang dengan semangat, saya senang. Ya, semoga langkah panjenengan ke sini menyebabkan langkah saya dan langkah panjenengan ke sana gampang ya. Insya Allah. Demikian, ini ada banyak doa yang harus kita bacakan ya. Doa kesembuhan untuk Rino Adantio bin Yamto. Kemudian untuk sebentar ya, ada beberapa nama yang saya belum hafal. Buat Dalyono ya, untuk Ananda Dalyono. Kemudian juga untuk Bismillahirrahmanirrahim ya, doa kesembuhan untuk Ibu Mayar Yarno Dirjo ya. Kemudian juga untuk semua orang yang sedang sakit, yang mengharapkan kesembuhan dari Allah Ta'ala, khususnya untuk pasien-pasien Dr. Hermansyah ya. Semoga berkat tangan beliau ini ya diberikan kesembuhan yang manfaat dunia
akhirat. Dan juga untuk semua kerabat kita dan teman kita dan semua pengikuti majelis dimanapun mereka berada. Allah yashfina wa yashfi bi shifain ajil shifaan la yughadiru saqaman wa yarzuquna wa iyyahumul afiyah dan al-afiyah syukra afiyah dan al-afiyah wal afiyah min kulli adhiya baliyah wa yutil amarna amarin fi ta'atillah ala hadhihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian satu lagi Fatihah untuk semua adik-adik kita, teman-teman kita yang akan mengikuti ujian nasional ya. Ikuti ujian nasional atau mungkin yang sudah ikut ujian dimanapun berada. Semoga diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soalnya dan diberi hasil yang baik, hasil yang memuaskan, semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan, nilai yang terbaik. Al-hadhini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa untuk anak-anak kita semua agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Khususnya untuk Ananda Muhammad Fikri Maulana bin Sudiman, agar beliau menjadi anak yang dapat membahagiakan orang tuanya dan Nabi Muhammad SAW. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, mau nanya boleh? Kegiatan yang kemarin di gedung Sritek Arena itu kalau 3 bulan lagi benar-benar kami adakan, yang setuju angkat tangan. Alhamdulillah. Setuju ya? 3 bulan lagi. Ya. Itu kemarin baru try and error. Jadi nyoba dan salah gitu kan? Ya, saya nggak nyari benernya. Jadi yang salah udah saya pelajari semua. Salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini. Berarti 3 bulan lagi yang kemarin salah, salahnya harus hilang. Semoga muncul salah yang baru lagi. Berarti kan bisa lebih bagus kan? Bisa lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus dan lebih bagus. Artinya kita mau introspeksi di diri. Nah, itu di depan ini Ar-Rawdah buat penyekat. Lihat penyekatnya kan tadi masuk. Ya, penyekatnya cantik lah itu. Cantik kan? Nah, panjenengan kalau buat penyekat, buat pengajian, penyekatnya seperti itu. Jadi orang yang duduk tersadarkan, istiqomahkan sholat duha. Oh ya, kan tersadarkan dan manis. Nanti seandainya ada yang mau pinjem penyekat itu, mau pinjem, ya, dengan catatan bukan di hari pengajian majelis ini Rawdah, dipersilahkan, tapi dengan catatan-catatan tertentu, ketentuan dan persyaratan berlaku. Gratis, tapi ketentuan dan persyaratan berlaku. Yang minjem di mana? Magelang, oh jangan, jauh gitu kan. Nah, kalau pas mau ada acara yang deket-deket sini, daripada bingung cari penyekat tuh pakai aja, tapi ketentuan dan persyaratan berlaku. Ya biar manfaat, ya. Karena di sini kan paling dipakai hari Jumat ya. Nah, hari yang lain mungkin belum dipakai. Kita kalau punya barang manfaat itu nanti insya Allah datangnya lebih banyak. Itu kan baru ada 5. Siapa tahu Jumat depan jadi 10. Oh iya, siapa tahu, nggak ngerti. Pokoknya jadi 20. Amin. Naruhnya di mana? Ya, nah ini hidangan seperti biasanya, cuman nasi dicampur sayur mayur ya. Seorang bilang gudangan ya. Ada terinya, ada tahunya. Nggak tahu ada apanya lagi. Biasanya semakin malam semakin banyak adanya itu. Karena kadang ada yang dadaan bawa pite itu, dadaan gitu ya. Kadang ada yang seperti itu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati
وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silahkan dibagi untuk depan dulu ya. Jangan lupa kalau ada yang mau beli buku Ahlul Bidah Hasanah 2 ada di depan ya. Harga tetap sama 30.000. Kemudian teman-teman jangan lupa tablet edisi 1, edisi 2 yang masih ada bagikan kepada yang hadir sekarang gratis. Ya, kalau masih ada sisa tablet itu silakan dibagikan gratis. Syukur buat bisa dihitungkan lagi ya. Tablet edisi 1 dan edisi 2. Dan jangan lupa nanti teman-teman tulis datanya ya. Tulis datanya. Silahkan. Saya mau bantu panitia boleh ya. Jadi panjenengan lenggah ten mriki mawon sedaya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 ya, 14. Mau dibuat 15 juga boleh. Bebas. Ini urusan akeh ya. Belajar ini urusan akeh. Ini masalah. Ini sepeda. Untuk ini. Salah tapi ya udah tahu Allah alam kita mengalir saya juga apa namanya saya coba beberapa kali itu berarti kesini kan ada mesti saya hanya gimana kemis disulih kalau aku kalau saya pakai kalau saya kita gitu perkara ini ternyata murah ternyata larang kan kayak uang kayak satu kayak orang beli karang boleh satu betul ya ya masih ya masih sedikit terasa belot ya enggak aku udah sama kalau duduk terlalu lama lebih dari sekatnya aku beli aku pakai udah saya mau bekam oh ngaji super bang enggak oh ya bekam ya ada lagi suka garis cocok ya gitu loh enggak sampean kan ora tampil masih beragama lima ya
Akhirnya kemana? Taufik dulu. Mana? Taufik dia bisa. Taufik bisa lagi. Kalau mau cari takdir dari sana Pak dan Demak, Kudus, Parah, pesisiran di sana. Saya ketemu di sini Demak pesisir banyak. Dari Demaknya mau sana, mau Demak ya. Terus yang dari Quran Dua ya? Dua. Khas jamaah. Kan ini rasa jadi gitu.
Yang minta masih.